Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zaki Fauzan dengan NRP 15/2024-072. Di sini saya akan mengerjakan tugas sistem operasi, yaitu tugas 4, di mana akan membuat sebuah program petugas laboratorium komputer yang nantinya bertanggung jawab mengelola berkas-berkas laporan praktikum mahasiswa. Nah, tools yang digunakan itu OpenULab. Nah, di sini saya sudah menyiapkan OpenULab-nya dan saya sudah login di root ya. Untuk ngeceknya kita bisa menggunakan command pwd. Nah, ini current directory yang sedang kita gunakan atau jalankan, yaitu di root. Nah, langsung saja kita ke soal ya. Di soal pertama itu membuat sebuah folder bernama lab komputer, di mana di dalamnya itu ada 3 buah folder, yaitu kelas A, kelas B, dan arsip. Oke, langsung aja make dia lab komputer. Nah, ini udah ada ya ls tuh, lab komputer. Langsung aja berarti make dia lagi di cd dulu lab komputer. Nah, ini kita udah berada di dalam directory lab komputer. Cara ceknya gini tuh. Root, root, dalamnya kita ada di subdirectory lab komputer. Nah, lanjut make dia kelas A, kelas B, dan arsip. Nah, jadi untuk membuat directory itu bisa sekaligus lebih dari satu, asalkan pakai spasi. Makanya itu nama dari directory itu tidak boleh ada spasinya gitu. Enter, kita ls. Nah, udah ada ya. Subdirectory dari lab komputer itu ada arsip, kelas A, kelas B. Nah, di poin kedua itu di kelas A itu kita membuat 3 file laporan. Nah, berarti masuk ke cd kelas A. Nah, kita udah di kelas A, pwd. Ya. Dari root, lab komputer, subnya kelas A. Gitu. Langsung aja berarti kalau membuat file kosong ya, terutama extension txt, kita gunakan komennya touch. Nah, touch. Laporan 1.txt, laporan 2.txt, laporan 3.txt, enter. Nah, kita boleh ls. Nah, udah ada ya. Laporan 1, laporan 2, dan laporan 3. Lanjut ke poin ketiga, salin semua file dari folder A ke folder kelas B. Caranya gimana? Caranya kita cd dulu aja. Kita balik ke induk ya di lab komputer. Kita cp untuk copy ya. Cp kelas A /bintang. Bintang ini untuk all ya, untuk semuanya. Spasinya kemana? Ke kelas B. Kelas B slash enter. Nah, kita coba ls kelas B. Tuh, udah ada ya di kelas B. Nah, sama seperti kelas A. Oke, lanjut. Poin 3 udah, poin 4. Move, berarti pindahkan ya laporan 3 teksnya dari folder A ke arsip. Oke. Berarti mv ya, move pakai komennya mv kelas A slash laporan 3 txt kemana? Ke arsip. Nah, coba ya dicek ya. ls kelas A. Tuh, udah hilang ya laporan 3-nya. Laporan 2 ya ini. Laporan 2. Laporan 3 benar-benar. Poin 4. Coba di ls arsip. Tuh, udah ada laporan 3 dari si kelas A. Poin kelima itu ganti nama file laporan 2 di folder kelas B menjadi laporan fix.txt. Caranya gimana? Masih sama move gitu. Move ini komen yang bisa memindahkan juga bisa mengganti. Nah, move berarti kelas B ya slash laporan 2.txt spasi kelas B lagi. Jadi gantinya apa? Laporan fix.txt. Nah, coba ya cek ls kelas B. Tuh, udah ya. Laporan 1, laporan 3, dan laporan fix.txt. Poin 5 udah selesai. Poin 6, buat satu file baru di folder arsip dengan nama catatan. Nah, terus di dalamnya ada isinya nih, ada string laporan hasil ataupun ada
apa kalimat gitu ya, laporan hasil praktikum di dalam tersebut. Gimana caranya? Caranya tinggal echo di ya echo kutip laporan hasil praktikum minggu pertama titik, jangan lupa ininya kutipnya lagi lebih besar ya, lebih besar atau mengarah ke mana nih, arsip slash catatan .txt. Nah tuh kita cek ya, kita cek di arsip ls arsip tuh udah ada ya nih catatan.txt. Gimana cara lihatnya? Cat arsip slash catatan.txt. Tuh, udah ada ya laporan hasil praktikum minggu pertama. Nih, isi dari catatan.txt. Oke, poin 6 selesai. Poin 7, hapus file laporan 1 yang ada di kelas A. Oke. Berarti rm kelas A laporan 1.txt. Laporan 1.txt. Oh, ini make sure ya berarti ya. Nah, coba cek ya ls kelas A. Nah, udah tersisa laporan 2 karena laporan 3-nya juga udah apa di move ke si arsip dan laporan satunya udah dihapus gitu. Oke. Poin 7 udah, poin 8 hapus folder kelas A setelah semua file di hapus folder kelas A setelah semua file di dalamnya sudah dipindahkan atau dihapus. Kan ini masih ada laporan 2. Berarti remove lagi mungkin ya. Kita remove lagi aja. rm kelas A laporan 2.txt. Ya. Nah, kita ls kelas A. Tuh, udah kosong ya. Berarti kan di sini hapus folder berarti ya setelah semua file di dalamnya sudah dipindahkan atau dihapus. Ini udah nggak ada ya. Cara hapus foldernya gimana? rm sama, tapi di sini ada komen tambahan. RF. R-nya itu apa? R-nya itu rekursif ya. Rekursif itu simpelnya mendalam sampai ke akar-akarnya gitu. Menghapus sampai ke dalam akar-akarnya. Dan F itu force atau paksa. Jadi tanpa ada make sure kayak gini nih. Ya. RM primor gitu. Nggak ada. Jadi langsung hapus saja. Kelas A. Tuh. Jadi langsung. Kalau nggak ada F ya itu nanti ada dia minta make sure ulang gitu. Are you sure atau remove ini segala macam bla bla bla. Kita coba cek ke ls tuh. Udah sisa arsip dan kelas B. Oke, poin 8 udah, poin 9 salin seluruh isi folder kelas A ke dalam arsip dengan satu perintah saja. Berarti apa? CP ya, CP copy atau ya copy berarti ya. Kelas B slash all ke arsip. Nah, overwrite laporan 3. Ya. Ya. Oh, coba berarti ls arsip. Tuh, udah ada ya. Nih, catatan laporan 1, laporan 3, laporan fix. ls kelas B. Nah, tadi kan di arsip tuh ls arsip tuh cuma laporan 3 sama catatan ya. Ini udah ada nambah laporan 1 sama laporan fix tuh. Ya, laporan 1, laporan 3, laporan fix. Laporan 1, laporan 3, laporan fix sama catatan. Itu untuk di arsip. Nah, udah ya, berarti poin 9 udah. Satu perintah saja, itu satu perintah. Tambahkan daftar seluruh isi folder ke beserta semua.
tampilkan. Oh, tampilkan. Cara nampilkannya gampang ya, simple. Berarti ls R besar. R besar itu berarti kan tadi recursive ya, sampai ke akar-akarnya. Berarti ngelis semuanya sampai ke akar-akarnya, berarti sampai subdirectory-nya, sampai isi filenya gitu. Tuh, arsip kelas B. Di dalam arsip ada apa? Catatan, txt, laporan txt, laporan fix. Kelas B ada laporan 1, dan laporan fix gitu. Selesai. Pilih salah satu file, ubah hak akses menggunakan chmod. Oke. Dan jelaskan kesimpulan perbedaan masing-masing akses. Oke. Kita akan memberikan akses ya, ubah hak akses itu kepada catatan.txt ya. Yang pertama berarti chmod 400 arsip dot catatan txt. Nah, artinya apa? Chmod 400 ini dia hanya bisa dilihat atau dilihat owner gitu ya, cuma dilihat owner atau yang pemilik file tersebut. Nah, ada juga selanjutnya itu ada chmod 600 arsip catatan.txt. Nah, chmod 600 ini owner itu bisa membaca dan menulis, tapi grup dan others nggak bisa apapun gitu, nggak bisa ngelihat, nggak bisa membaca atau apapun itu 600 gitu. Selanjutnya ada chmod 644 arsip catatan.txt. Nah, di chmod 644 ini owner masih sama ya. Owner itu masih bisa melihat, juga menulis. Order dan grup itu hanya bisa membaca gitu ya, hanya bisa melihat membaca. Selanjutnya ada di chmod 700 arsip / catatan.txt. Nah, di chmod 700 ini owner itu punya all access gitu, akses semuanya bisa, tapi grup dan others itu nggak bisa ngapa-ngapain ya, nggak bisa ngapa-ngapain ya. Nah, selanjutnya ada di chmod 744 arsip catatan.txt. Nah, di sini owner all access, semua akses bisa, tapi others atau groups itu cuma bisa baca ya, cuma bisa baca, baca dan lihat kalau nggak salah, bisa baca dan lihat. Nah, ini yang full aksesnya di chmod 766 arsip catatan.txt. Nah, ini all, jadi owner all access dan others atau grup itu bisa melihat, membaca, menulis, juga menjalankan. Misal ada file program ya, itu bisa dijalankan dengan 766 ini. Nah, mungkin sekian tugas 4 saya kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.